Good morning students, good morning everyone. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, supaya dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik tentunya. Ya, hari ini kita akan lanjut pembelajaran kita di subtema 4 ya. Kita sudah memasuki pelajaran di subtema 4, menjalin kebersamaan dalam keluarga. Ya, menjalin kebersamaan dalam keluarga. Sudah dipersiapkan bukunya? Ya, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis yang lainnya, pensil, penghapus, dan yang lain yang diperlukan. Oke, jika sudah disiapkan, kita akan memulainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Ya, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kita akan memulai membaca buku. Semua sudah siap? Ya, point your book. Oke, keluarga Ahmad memelihara ikan di kolam. Setiap pagi dan sore, ayah memberi makan ikan. Hari ini, Ahmad membantu ayah memberi makan ikan. Keluarga Ahmad sangat suka makan ikan. Nah, siapa di sini yang kalau di rumah ya memiliki kegiatan bersama keluarga? Kalau tadi ini adalah contoh keluarga Ahmad ya. Nah, Ahmad dan ayahnya itu memelihara ikan di kolam. Nah, ayah memberi makan dan Ahmad juga membantu memberi makan. Siapa yang di sini di rumahnya juga memelihara ikan? Siapa di sini yang memelihara ikan? Ya, Miss Clary juga di rumah pelihara ikan. Ya. Oke, kalau kita pelihara hewan, kita harus memberi makan. Ya, kita harus memberi makannya. Ya. Oke, kita akan memasuki pelajaran di pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 kita akan mempelajari mengungkapkan rasa terima kasih. Lalu yang kedua menyanyikan lagu kasih ibu dan berkreasi. Lalu yang ketiga membuat daftar petugas kebersihan. Nah, ini yang akan kita pelajari di pembelajaran 1. Oke ya. Mensyukuri nikmat Tuhan. Hari libur merupakan hari yang ditunggu oleh Wayan. Ia dapat melakukan banyak aktivitas bersama keluarga. Wayan bisa membantu ibu berbelanja, membantu ayah berkebun, atau mengunjungi sepupunya. Sesekali keluarganya pergi berlibur. Wayan sangat senang dapat melakukan kegiatan bersama keluarga. Keluarga merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepadanya. Nah, kepadanya ini adalah Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, setiap kita pasti memiliki keluarga. Ya, memiliki keluarga lengkap. Ya, ada papa, ada mama, ya. Bila punya kakak ada kakak, bila punya adik ada adik. Ya, ada juga yang tinggal bersama kakek atau nenek, ya kan? Atau ada juga yang tinggal bersama paman, ya kan? Tante. Nah, itu adalah keluarga. Nah, keluarga itu adalah anugerah dari Tuhan. Ya, kamu bersyukur. Kita harus bersyukur memiliki keluarga. Karena orang lain di luar sana ada yang tidak memiliki keluarga. Ya, ada. Jadi kita harus bersyukur karena kita masih dikelilingi oleh keluarga kita. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan membaca teks pengalaman berkebun bersama ayah. Nah, ini harus dibaca dengan nyaring. Ya, dengan nyaring. Dengan suara yang lantang. Judulnya adalah Pengalaman Berkebun Bersama Keluarga. Nah, karena ini membaca nyaring, jadi Miss Clary minta kamu membacanya secara mandiri.
Ya, kalau secara mandiri itu sama juga artinya membaca sendiri, ya, mandiri, sendiri, ya. Membaca sendiri halaman 127 sampai halaman 128. Ya, sampai halaman 128 ini kamu baca dulu sendiri. Nah, jika sudah dibaca, kita lihat di bagian bawahnya. Menulis cara mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, bagaimana cara kalian mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan? Ya, setiap kita pasti memeluk agama masing-masing. Ya, tentunya kita mempunyai cara sendiri. Ya, mempunyai cara sendiri untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, misalnya apa? Coba sebutkan caranya, bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, kamu boleh tulis di buku tulis, ya, buku tulismu. Tapi ini tidak dikumpul, ya, ini hanya latihan, ya, supaya kamu bisa tahu apa yang kamu lakukan, bagaimana caranya mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Ya, misalnya contoh, ya, bangun pagi berdoa, ya, sebelum tidur berdoa. Itu adalah mengungkapkan rasa syukur, ya kan? Berdoa adalah ungkapan rasa syukur. Tentunya di dalam doa kita harus berterima kasih, ya, mengucapkan terima kasih, ya kan? Nah, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan? Hormat kepada orang tua, patuh kepada orang tua itu adalah ungkapan rasa syukur karena kita memiliki orang tua. Iya kan? Nah, apalagi selain itu cara mengungkapkan rasa syukur? Contoh sederhana yaitu menghabiskan makanan. Ya, menghabiskan makanan adalah merupakan contoh ungkapan rasa syukur kepada Tuhan karena kita sudah menerimanya. Ya kan, kita sudah diberi makan. Kita sudah diberi makanan. Nah, oleh sebab itu kita harus habiskan, makan secukupnya, tidak dibuang. Nah, itu adalah ungkapan rasa syukur juga, ya. Ungkapan syukur kepada Tuhan. Lalu selain itu, menjaga kesehatan tubuh. Ya, salah satunya adalah menjaga kesehatan tubuh. Kalau kamu menjaga kesehatan tubuh, berarti kamu sudah bersyukur atas hidupmu yang sudah Tuhan berikan. Ya kan, itu adalah ungkapan syukur. Nah, ya, itu adalah contoh. Ya, mungkin kamu bisa ada cara lain, ya. Bisa apa? Kamu bisa sebutkan yang lain, misalnya cara lain. Kamu bisa tuliskan di buku tulis, tapi ini tidak dikumpul, hanya latihan saja. Ya. Oke, lanjut di halaman 129. Menceritakan pengalaman melakukan kegiatan bersama keluarga. Pernahkah kalian melakukan kegiatan bersama keluarga? Kegiatan apakah itu? Kegiatan apa misalnya? Oh, misalnya saya pernah menyiram tanaman bersama mama. Nah, ini adalah contoh kegiatan bersama keluarga juga, ya. Menyiram tanaman bersama mama. Atau olahraga bersama papa. Bermain bersama adik. Bermain bersama kakak. Nah, itu adalah kegiatannya. Lalu, di mana kegiatan itu dilakukan? Nih, di mana kegiatan itu dilakukan? Misalnya kalau menanam tanaman pasti misalnya tanamannya ada di depan rumah, ya, di teras. Berarti di teras rumah atau di halaman rumah. Ya, misalnya bermain bersama kakak atau bermain bersama adik di taman. Ya, di mana itu menyatakan tempat, ya, di mana menyatakan tempat. Ceritakan pengalaman melakukan kegiatan bersama keluarga di depan kelas karena kita belum bersekolah di sekolah, ya, belum masuk ke sekolah. Kamu bisa cerita bersama anggota keluarga. Ya, bisa saling cerita. Mami inget gak waktu kita
membersihkan kolam ikan. Papi inget nggak waktu aku pernah bantu papi cuci mobil? Nah, contohnya seperti itu, saling cerita. Ya, boleh saling cerita bersama anggota keluarga. Ya. Lalu yang selanjutnya mengungkapkan, ya, ini tolong diperbaiki, ini adalah mengungkapkan rasa terima kasih. Ya, kita mau baca dulu teks ini secara saksama. Saksama itu dengan kusyuk, ya, dengan teliti. Keluarga Ana gemar berolahraga. Hari ini keluarga Ana akan berolahraga di lapangan. Mereka memakai baju dan sepatu khusus untuk berolahraga. Berolahraga membuat badan sehat dan bugar. Ana berterima kasih kepada Tuhan karena diberi kesehatan. Orang tua Ana selalu mengajarkan untuk hidup sehat. Ana juga berterima kasih kepada orang tuanya. Nah, kenapa Ana berterima kasih? Ya, karena orang tua Ana selalu mengajarkan Ana untuk hidup sehat. Ya, hidup sehat supaya tidak sakit, ya, tidak mudah sakit, lalu tetap bugar. Ya, supaya menjalankan aktivitas bisa dengan ceria. Nah, ini adalah contoh cerita Ana dengan orang tuanya. Ya, sekarang lanjut menuliskan ungkapan terima kasih. Ya, apakah kalian pernah menerima bantuan dari orang lain? Tentu pernah. Ya, apalagi kita anak-anak pasti kita perlu bantuan kepada misalnya orang dewasa atau bahkan kepada adik juga pernah ya menerima bantuan. Ya, misalnya membantu mengambilkan makanan, ya kan? Kamu pasti menerima bantuan. Ketika kita menerima bantuan, ya, kita harus mengungkapkan rasa terima kasih. Nah, bagaimana cara menyampaikan ungkapan rasa terima kasih? Ya, bersama keluarga ataupun teman. Apa yang kamu ungkapkan? Ya, bagaimana cara menyampaikan ungkapan terima kasih? Misalnya, bagaimana caranya? Kalau misalnya ibumu ya, ibumu kan pasti sudah banyak membantumu. Iya kan? Sudah banyak membantumu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasihnya? Yaitu dengan cara kamu tetap patuh. Ya, kamu tetap disiplin, ya kan? Kamu tetap rajin, ya, fokus belajar. Nah, itu adalah ungkapan terima kasih kepada orang tua. Ya, menjadi kebanggaan orang tua. Itu adalah rasa terima kasih kita. Ya kan? Nah, banyak lagi cara yang lain, cara berterima kasih kepada orang tua. Ya. Oke. Next di halaman 130. Nah, di halaman 130 kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Kasih Ibu. Ya, kalau tadi Ana sangat menyayangi orang tuanya. Ana berusaha menjadi anak baik. Ia selalu patuh kepada orang tua. Menaati nasihat orang tua merupakan bentuk ungkapan terima kasih. Nah, lihat, menaati nasihat orang tua ini adalah contoh ungkapan terima kasih. Ya, kalau kamu menaati nasihat orang tua, mendengarkan perkataan orang tua, nurut sama orang tua, ini adalah sebuah ungkapan terima kasih. Ya. Apakah kamu pernah mendengar lagu yang berjudul Kasih Ibu? Ya, tentu pernah. Ya, tentu pernah. Mungkin waktu KG kamu pernah mendengarkan lagu ini. Bila belum pernah atau mau mendengarkannya lagi, kita akan pelajari lagu ini. Kamu juga bisa menghafalkan syair lagunya, ya, berlatih bersama anggota keluarga. Ya, lagu Kasih Ibu diciptakan oleh SM Mohtar. Ya, lagu Kasih Ibu diciptakan oleh SM Mohtar. Oke, lagunya seperti ini.
lagu kasih ibu ya merupakan ungkapan kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya, lagu kasih ibu itu bercerita tentang ungkapan kasih sayang kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu terus sepanjang waktu, tidak pernah putus dan tidak pernah berhenti. Ya, ibumu akan selalu menyayangimu setiap saat. Nah, ibu memberikan semua untuk anaknya. Ya, ibu juga mengorbankan banyak hal untuk anaknya. Siapa anaknya? Yaitu kamu. Ya, Miss Clary juga adalah sebagai anak. Kamu sebagai anak, ya. Namun, ibu tidak mengharap balasan dari anaknya. Walaupun tidak mengharapkan balasan, kita harus tetap berterima kasih kepada ibu. Ya, kita harus menjadi anak yang berbakti. Siapa di sini yang sudah memberikan contoh sebagai anak yang berbakti? Nah, kita harus menjadi anak yang berbakti, anak yang turut dengan perintah orang tua, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Ya kan? Anak yang taat, disiplin. Nah, seperti itu ya. Menuliskan pujian untuk ibu. Ya, menuliskan pujian untuk ibu. Ungkapan terima kasih dapat disampaikan melalui pujian. Apakah kalian pernah memuji kebaikan ibu? Nah, bagaimana cara mengungkapkan pujian kepada ibu? Ya, kamu bisa tulis contohnya, lalu biarkan ibumu membaca apa yang sudah kamu tulis. Ya. Lalu di sini ada membuat kreasi dari bahan alam. Rasti dan Kak Anton sedang bermain di kebun. Di kebun ada banyak tanaman. Antara lain pohon pisang, jagung, kacang, dan sawo. Rasti dan Kak Anton ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya. Rasti ingin membuatkan kalung dari biji-bijian untuk ibu. Nah, selain biji-bijian, Rasti juga menggunakan bunga dan daun-daunan. Nah, bagaimana cara membuat kalung dari biji-bijian? Yaitu tentu alat dan bahannya perlu disiapkan. Ya, pertama pastinya yaitu biji-bijian kering. Karena kan ingin membuat kalung dari biji-bijian, berarti hal yang utama yang kita cari adalah biji-bijian kering. Lalu bunga. Lalu daun-daunan. Selanjutnya tali senar elastis. Ya, kita akan membuat seperti ini. Ini Rasti yang buat ya. Rasti dan Kak Anton. Nah, jadinya seperti ini. Bagus ya. Jika kamu bisa membuatkannya untuk ibumu. Nah, tadi adalah alat dan bahannya. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Pertama, siapkan alat dan bahan yang tadi sudah disebutkan. Lalu yang kedua, lubangi biji-bijian yang akan digunakan. Lalu roncelah biji-bijian, daun-daunan, dan bunga berselang-seling. Setelah cukup panjang, ikatlah kedua ujung tali menjadi satu. Kak Anton ingin membuat hadiah untuk ayah. Nah, kalau tadi siapa namanya? Rasti ya. Rasti ini membuat kalung dari biji-bijian untuk ibu. Nah, sekarang Anton ingin membuat hadiah untuk ayah. Apa yang ingin Kak Anton buat? Yaitu ia akan membuat hiasan dinding dari bahan alam. Kak Anton membuat kolase berbentuk kupu-kupu. Nah, kolase adalah seni menempel dari berbagai jenis bahan berbentuk sebuah gambar. Nah, pertama kan digambar dulu polanya. Kalau ini adalah pola kupu-kupu. Ya. Lalu dengan cara menempelkan biji-bijiannya. Ini kan kolase dari biji-bijian. Tentunya alat dan bahannya adalah biji-bijian kering, lem, kertas karton, dan pensil. Nah, cara membuatnya yaitu siapkan alat dan bahan, buatlah gambar pola kupu-kupu pada kertas karton,
Oleskan lem pada pola yang telah dibuat, lalu tempel biji-bijian kering pada gambar dengan hati-hati supaya tidak berantakan. Nah ya, seperti itu. Oke, lanjut di halaman 133. 133 membaca teks Ahmad melaksanakan tugas piket. Ya, kamu bisa membacanya secara mandiri dengan saksama. Ya, Ahmad melaksanakan tugas piket. Ya, baca secara mandiri. Lalu, membuat daftar petugas kebersihan. Oke, ini adalah kalau di sekolah, ini adalah daftar piket, ya, disebut piket. Piket itu adalah petugas kebersihan, ya. Petugas kebersihan. Oke. Kita lanjut di halaman 134. Ya, di halaman 134 menunjukkan kegiatan membersihkan rumah. Nah, kamu beri tanda, ya, tanda centang atau checklist. Ya, ini tolong diperbaiki, ini tanda bukan tandang. Tanda centang atau checklist yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah. Nah, bagaimana? Sudah bisa? Sudah bisa menentukan gambarnya? Mana yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah? Kamu boleh tik. Ya. Lihat gambarnya yang pertama. Apakah ini gambar menunjukkan kegiatan membersihkan rumah? Tidak ya, berarti tidak perlu di checklist. Sekarang gambar kedua. Gambar kedua yaitu siapa ini? Dua orang anak perempuan ya, sedang berbicara di teras. Ya, sedang berbicara atau ngobrol. Berarti ini juga bukan. Nah, di sini ada seorang anak laki-laki sedang merapikan tempat tidur. Nah, ini adalah kegiatan membersihkan rumah. Ya, karena kamar juga bagian dari rumah. Kamu bisa tik gambar ini. Nah, ya, tik gambar ini. Lalu gambar yang keempat, di sini ada anak laki-laki ya, 4 orang anak laki-laki sedang bermain bola. Ya, ini bukan kegiatan membersihkan rumah. Sekarang next, gambar selanjutnya. Sedang belajar, ya, ibu sedang menemani anaknya belajar. Ya, ini bukan kegiatan membersihkan rumah. Nah, lalu ada lagi gambar seorang anak sedang membersihkan bak mandi, ya, bak kamar mandi. Nah, ini adalah contoh kegiatan membersihkan rumah. Ya, kamu boleh tik gambar ini. Gambar selanjutnya yaitu ibu sedang menyapu. Ya, ibu sedang menyapu lantai. Nah, ini tentu pasti ini kegiatan membersihkan rumah. Ibu sedang memasak makanan untuk anaknya. Apakah ini kegiatan membersihkan rumah? Bukan ya. Bukan, ini adalah kegiatan bersama. Lihat, ada anaknya. Lalu gambar selanjutnya ada seorang anak laki-laki sedang mencuci piring. Apakah ini kegiatan membersihkan rumah? Ya, ini adalah kegiatan membersihkan rumah. Kamu boleh tik gambar ini. Lalu gambar terakhir yaitu seorang anak laki-laki sedang makan di meja makan. Apakah ini gambar menunjukkan kegiatan membersihkan rumah? Ya, bukan ya, tidak, berarti tidak ditik. Oke, pembelajaran 1 sudah selesai. Pembelajaran 1 sudah selesai, kita lanjut di pembelajaran yang kedua.
Ya, pembelajaran yang kedua kita akan belajar tentang mengungkapkan kata tolong dan rasa terima kasih. Lalu yang kedua kita akan belajar melakukan permainan engklek. Oke, kita langsung saja membaca teks tentang meminta bantuan. Ya. Santi, Anton, dan Rasti sedang membersihkan pekarangan rumah. Santi menyapu pekarangan rumah. Anton membuang sampah. Rasti menyiram tanaman. Anton kesulitan membawa keranjang sampah. Ia meminta bantuan Rasti untuk membawa keranjang sampah. Nah, kira-kira Anton ini, ya kan Anton kesulitan membawa keranjang sampah. Lalu ia meminta bantuan kepada Rasti. Nah, untuk meminta bantuan ini, apa yang Anton ucapkan? Ya, apa yang Anton ucapkan kepada Rasti untuk meminta bantuan? Menurutmu apa? Ya, misalnya, Rasti, tolong, ya, tolong bantu aku membawa keranjang sampah, ya kan? Nah, itu adalah ungkapan kata tolong, ya, ungkapan kata tolong Anton kepada Rasti. Nah, pernahkah kamu mengungkapkan kata tolong kepada seseorang? Pernahkah? Nah, kita harus mengungkapkan itu. Kita harus mengucapkan kata tolong ketika kita meminta bantuan kepada orang lain. Dan ketika orang lain sudah membantu kita, ya kan berarti kita sudah menerima bantuan dari orang lain. Ya, kalau kita sudah menerima bantuan dari orang lain, kita tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Ya kan? Kita tidak lupa mengucapkan terima kasih. Ya, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih karena kita sudah dibantu. Oke? Latihan ya untuk mengucapkan kata tolong dan kata terima kasih. Ya, tentunya dengan sopan, dengan santun. Ya. Lalu selanjutnya bermain engklek. Ya, bermain engklek atau lompat dengan satu kaki. Sore ini Wayan bermain engklek bersama teman-temannya. Mereka bermain di lapangan. Engklek merupakan permainan lompat dengan satu kaki. Pernahkah kamu melakukan permainan ini? Namanya permainan engklek atau bisa disebut juga permainan dengan lompat dengan satu kaki. Ya. Yaitu caranya pertama membuat garis start dan garis finish. Lalu berdiri sejajar di garis start. Nah, seperti ini, berdiri sejajar di garis start. Lalu posisi badan tegak. Ya, lihat posisi badan tegak. Salah satu kaki diangkat, ya. Mulai satu kaki diangkat dan kaki lainnya tetap berdiri kukuh. Ya, tidak miring-miring. Supaya tidak miring, gunakan kedua tangan, ya. Kedua tangan digunakan untuk menjaga keseimbangan dengan cara direntangkan tangannya. Ya, boleh dikesampingkan tangannya. Setelah itu melompat dari garis start sampai ke garis finish. Anak yang terlebih dahulu mencapai garis finish dinyatakan sebagai pemenang. Nah, cara bermain engklek seperti itu. Ya. Oke. Pembahasan kita dari pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai. Ya, pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai. Nah, di akhir video ini, ya, di akhir video ini Miss Clary minta, ya, Miss Clary minta masing-masing kamu, ya, masing-masing kamu menuliskan pujian untuk ibu, ya. Menuliskan pujian untuk ibu di kolom komentar video ini. Ya. Menuliskan pujian untuk ibu. Ya, Miss Clary mau tahu. Ya, Miss Clary mau lihat.
ungkapan pujian bagaimana yang kamu ucapkan untuk ibumu. Ya, coba kamu latihan dulu ya, tulis dulu di kertas, baru kamu boleh tulis di kolom komentar atau boleh langsung tulis di kolom komentar. Ya, coba kamu usahakan untuk ini dari hatimu sendiri ya. Pujian untuk ibu ya. Coba kamu renungi sedikit ya. Apa yang kamu rasakan, lalu tulis pujian untuk ibu. Ya, Miss Clary minta ini kamu kerjakan sendiri, tanpa bantuan dari orang tua. Bisa lihat apa yang ditulis, apa ungkapan terima kasihnya bagaimana. Dengan cara memuji kebaikan ibu. Oke? Jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita boleh lanjutkan lagi di pembelajaran berikutnya di lain waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar. Bye-bye.